Bakal Cawagup DKI Jakarta Benny Mukalu bersilaturahmi ke kantor DPW PAN DKI Jakarta guna mencari dukungan pada Pilkada DKI tahun depan. Kedatangan Benny Mukalu disambut langsung oleh Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo dan sejumlah kader PAN lainnya. Kedatangan Benny Mukalu ke markas Partai Amanat Nasional DKI Jakarta guna mensosialisasikan program kerja jika dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selesai menjelaskan visi dan misinya, Benny berharap segera mendapatkan dukungan dari PAN sebagai calon wakil Gubernur DKI Jakarta. Sementara Partai Amanat Nasional sudah membuka sosialisasi dengan cakup dan wagub lain dan selanjutnya akan dilakukan survei untuk pasangan calon yang bakal diusung oleh partai yang berlambang matahari tersebut. Dan hingga kini PAN belum menentukan calon resmi untuk diusung pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Pemirsa, Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait pergantian Kapolri. Nama Komjen Budi Gunawan kembali muncul sebagai salah satu calon potensial menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun. Ditemui di sela rapat Badan Anggaran DPR, Wakapolri Komjen Budi Gunawan mengaku mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi terkait pergantian Kapolri. Komjen Budi Gunawan menyebut Presiden memiliki wewenang dan hak prerogatif untuk mengganti Kapolri. Untuk itu, semua pihak diminta menunggu keputusan Presiden terkait pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun. Budi Gunawan menegaskan Presiden belum memutuskan tentang pergantian Kapolri, apakah akan menggantinya atau memperpanjang masa jabatan. Kepada Presiden, hak prerogatif Presiden, apapun putusan Presiden yang kita dukung, tidak ada masalah. Oke. Kita tunggu semua putusan Presiden nanti. Presiden kan belum memutuskan. Tapi kalau dari Bapak bersedia bakal diperpanjang atau diganti, semua terpulang pada Presiden. Jaksa Agung M. Prasetyo membantah pihaknya telah mengajukan anggaran untuk eksekusi 12 terpidana mati. Menurut Jaksa Agung, hingga kini Kejaksaan belum memutuskan berapa jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi usai Lebaran ini. Pernyataan ini menanggapi informasi yang beredar terkait jumlah terpidana mati sebanyak 12 orang serta alokasi anggarannya. Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan belum ada penetapan jumlah maupun daftar nama terpidana hingga saat ini. Meski demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa persiapan sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jadi tadi kita juga Nusa Kambangan masih menjadi pilihan lokasi untuk melakukan eksekusi mati dan rencananya eksekusi mati tahap 3 akan dilaksanakan usai bulan Ramadan. Sementara itu, rapat kerja bersama Komisi 3 DPR hari ini terpaksa ditunda karena Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi yang juga diundang tidak hadir. Nur Hadi yang telah diperiksa KPK sebanyak 4 kali terkait dugaan korupsi di tubuh MA ini tidak memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadirannya. Nggak ada dibahas itu. Ya, jadi mengenai masa eksekusi mati saya sudah katakan, kita belum tentukan siapa orang-orang yang akan eksekusi gelombang ketiga ini dan berapa jumlahnya. Tapi persiapan dan koordinasi sudah dilaksanakan dan tempatnya pun sudah saya tentukan di Nusa Kambangan. Ya. Lintas Kabupaten Oku Palembang rusak akibat terhantam arus Sungai Ogan. Ya, kerusakan jalan ternyata juga masih terlihat di jalur antar kabupaten di Bangka Tengah. Sementara guna memperlancar arus mudik, sejumlah jalan di Kota Tegal, Jawa Tengah sedang dalam perbaikan. Jalur lintas di Desa Peninjauan Kabupaten Oku menuju Palembang ini terkikis oleh aliran Sungai Ogan yang menyebabkan kerusakan hingga 50 meter. Bahkan tingkat kerusakan semakin memburuk. Kecelakaan pun kerap terjadi karena jalan yang dapat digunakan sangat sempit. Hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Kerusakan jalan juga terlihat di jalur antar kabupaten di Bangka Tengah menuju Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kondisi tertutup oleh tanah licin dipenuhi bebatuan serta jalan berlubang. Warga setempat menilai perbaikan yang dilakukan pemerintah tidak maksimal. Karena perbaikan hanya dilakukan di beberapa titik saja. Padahal jalur ini merupakan jalan alternatif yang kerap digunakan pemudik. Sementara di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pemerintah setempat mempercepat penyelesaian upaya perbaikan di sejumlah jalur yang kerap digunakan pemudik. Salah satunya adalah jalur lingkar Pantura Kota Tegal.
Pemerintah Kota Tegal menargetkan perbaikan sudah selesai dalam 14 hari sebelum Hari Raya Lebaran. Rencananya, penyelesaian pekerjaan dipercepat karena pintu tol Brebes Timur akan segera beroperasi. Tim Liputan, Metro TV. Fenomena naiknya permukaan air laut akibat gravitasi bulan dan matahari membuat beberapa wilayah garis pantai di Indonesia mengalami banjirop. Dan akibatnya beberapa wilayah yang berdekatan dengan pantai terkena dampak meluapnya air yang menerjang wilayah daratan. Banjir pasang atau banjirop yang menerjang wilayah kawasan wisata Pantai Kuta Bali berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah wisatawan asing yang sedang bersantai di pinggir pantai tiba-tiba diterjang ombak. Para wisatawan pun langsung beranjak sambil mengamankan barang bawaan mereka. Ombak besar juga membuat luapan air laut menggenangi kantor Satgas Pengelola Pantai Kuta serta pos Polair. Sejumlah kendaraan yang sedang parkir pun ikut terendam banjir. Pihak pengelola akhirnya meningkatkan status keamanan pantai dan mengerahkan sejumlah petugas untuk terus memantau segala bentuk aktivitas wisatawan di kawasan Pantai Kuta. Banjir serupa juga melanda beberapa desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang membuat ribuan rumah warga tergendang air setinggi 50 cm. Akibatnya, tak sedikit perabot elektronik milik warga rusak karena terendam air yang mengandung garam. Sejumlah fasilitas desa pun rusak akibat luapan air tersebut. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan dan dapat menanggulangi masalah yang kerap terjadi selama 15 tahun terakhir. Banjir ini jelas karena air pasang rob yang sampai sekarang ini juga kita dan masyarakat bisa karena setiap hari kita harus dilanda banjir seperti ini. Untuk kedalaman air di wilayah kami itu sekitar setengah meter sampai ada yang 1 meter dan hampir 75% masyarakat itu rumahnya tergenang air. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah, banjirop yang terjadi pada Selasa lalu mengakibatkan lebih dari 100 warung di kawasan Pantai Gelagah rusak parah. Ombak setinggi 8 meter membuat air laut meluap ke wilayah daratan dan menyapu sejumlah bangunan. Sebanyak 114 warung, 7 perahu, serta 5 tambak udang dan beberapa fasilitas umum lainnya rusak terjang banjir dan tak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun kerugian diduga mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, dalam laporan keuangan pemerintah pusat 2015 berdasarkan audit BPK, hutang dalam dan luar negeri Indonesia meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, hutang bertambah sebesar 478,23 triliun rupiah. Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga non-kementerian untuk memperbaiki, berbenah, membangun tata kelola keuangan yang transparan, mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dan saya tegaskan jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat. Peringatan keras Presiden Jokowi ini adalah respon atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan selama 2 bulan, terdapat 2 kementerian dan 2 lembaga yang tidak diberikan opini atau status disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu berarti laporan keuangan 4 kementerian lembaga belum memenuhi standar, sehingga BPK tidak memberi opini atau disclaimer. 4 kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Menanggapi status penilaian itu, Menteri Olahraga dan Pemuda Imam Nahrawi berdalih pihaknya memiliki temuan baru berupa aset Kemenpora peninggalan menteri sebelumnya, sehingga masih perlu pendataan. Tentu ini akan saya dalami lebih lanjut. Bentuknya apa, Pak? Sedang kami dalami, dan itu harus kita laporkan kepada BPK. Saya kira beberapa poin itu, yang pasti saya harus berterima kasih kepada BPK yang telah memberikan penilaian yang luar biasa pada kami, tentu menjadi pelajaran penting untuk kami mengelola dengan transparan bagaimana seluruh perencanaan kita di perencanaan dan pengawasan harus betul-betul ketat, termasuk pengendalian. Sementara itu BPK menyatakan secara umum laporan keuangan pemerintah pusat 2015 berstatus wajar dengan pengecualian. Namun ada 6 permasalahan yang menjadi catatan BPK. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian standar akuntansi pemerintah, kelemahan sistem pengendali internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap pemerintah dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kualitas pertanggungjawaban keuangan negara semakin lebih baik. Selain itu, dalam laporan keuangan pemerintah pusat 2015, hutang bertambah sebesar 478,23 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dadi Salampesi, Gilang Kelana, Metro TV. Sejak sepekan terakhir, cuaca buruk kawasan Pantai Sine, Tulung Agung, Jawa Timur menimbulkan gelombang laut setinggi 4 meter yang mengakibatkan tembok tanggul di sepanjang pantai jebol dan roboh. Ya, gelombang tinggi juga merusak rumah sejumlah warga di Lumajang, Jawa Timur. Warga desa Selok Awar-Awar, Pasirian Lumajang panik ketika air laut tiba-tiba datang dan masuk ke permukiman. Warga lari menyelamatkan diri karena khawatir terjadi gelombang tsunami. 9 rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu dan bambu rusak parah, satu di antaranya bahkan roboh. Sejumlah rumah dan bangunan tempat pelelangan ikan terendam pasir dan air laut hingga mencapai 1 meter. Menurut warga, gelombang tinggi yang melanda pantai Watu Pecak terjadi sejak 3 hari lalu dan mulai masuk ke permukiman warga. Menurut warga, penambangan pasir ilegal di pantai Watu Pecak, desa Selok Awar-Awar menjadi salah satu penyebab peristiwa ini. Gundukan pasir yang seharusnya berfungsi sebagai penahan air laut musnah dikeruk secara berlebihan. Gelombang setinggi 4 meter menerjang kawasan pesisir Pantai Sine yang kemudian menghantam tanggul pengaman tempat pelelangan ikan TPI atau hingga jebol dan roboh sepanjang 300 meter. Gelombang tinggi juga memporak-porandakan kandang ternak milik warga yang juga berada tidak jauh dari bibir pantai. Gelombang tinggi ini terjadi selama hampir sepekan dan datang bersamaan dengan pasang air laut. Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, akibat perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di Laut Selatan serta gelombang tinggi di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa diperkirakan masih akan terus terjadi hingga 1 minggu ke depan. Setelah kembali dibuka untuk para wisatawan pasca ditutup selama 1 pekan terakhir, Pantai Kuta kembali diterjang gelombang yang tinggi. Terjangan gelombang tinggi sempat menyebabkan sejumlah wisatawan asing hampir tersapu oleh ombak. Sejumlah wisatawan asing yang sedang bersantai di pinggir pantai tiba-tiba dihantam gelombang pasang. Para wisatawan pun langsung beranjak untuk menghindari ombak sambil mengamankan barang bawaan mereka. Air pasang laut juga menyebabkan kantor Satgas Pengelola Pantai Kuta dan kantor Bala Wisata serta pos Pol Air Pantai Kuta terendam air. Pihak pengelola Pantai Kuta dan Bala Wisata Kabupaten Badung terus mengimbau pengunjung untuk berhati-hati selama berada di Pantai Kuta. Tinggi gelombang laut diperkirakan mencapai 2,5 hingga 2,7 meter. BMKG Wilayah 3 dan Pasar Bali memperkirakan gelombang tinggi di wilayah Bali akan berlangsung hingga 10 Juni. Ya, mengantisipasi puncak arus mudik lebaran di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 7 maskapai mengajukan tambahan frekuensi penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Pelayanan penerbangan tambahan ini akan dilakukan sejak 24 Juni hingga 18 Juli mendatang. Pada saat arus mudik dan balik lebaran tahun ini, dipastikan akan terjadi lonjakan jumlah penumpang di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Pada hari biasa, jumlah penumpang di Bandara Juanda mencapai rata-rata 53.000 orang. Namun pada saat arus mudik dan balik lebaran, jumlah penumpang akan melonjak di atas 60.000 orang per harinya. Mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik dan balik lebaran di Bandara Juanda, 7 maskapai sudah mengajukan penerbangan tambahan atau extra flight. Maskapai yang sudah mengajukan extra flight atau penerbangan tambahan di Bandara Juanda adalah Jetstar, AirAsia, Lion Air, Batik Air, Garuda, Sriwijaya, dan Nam Air. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan Polri tengah meneliti kenaikan harga pangan yang saat ini terjadi. Polri ingin memastikan apakah kenaikan harga pangan merupakan penyimpangan atau mekanisme pasar yang biasa terjadi. Harga-harga ini sudah kita monitor.
termasuk juga dengan KPPU. Kita sedang lakukan penyelidikan komponen mana yang paling besar kenaikan harganya itu. Karena beberapa tempat misalnya dari kalau misalnya daging dari feedlotter ke jagalnya nggak ada masalah, tapi dari jagal ke pasar ini ada masalah. Komponen apa yang terbesar di situ nanti kita lihat. Apakah di situ ada permainan atau tidak? Gitu. Belum. Ya. Jadi distribusi logistik tetap dipantau ya? Tetap, setiap ada kenaikan harga bahan makanan tentu kita lakukan penyelidikan apakah ada penyimpangan atau karena proses pasar aja. Sampai hari ini belum. Kembali di Metro Pagi, pemirsa, untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman selama bulan puasa Ramadan 1437 Hijriah, petugas polisi Pamong Praja di berbagai daerah merazia sejumlah kafe dan warung kopi yang menyediakan bilik atau kamar karaoke. Petugas Satpol PP Tulung Agung Jawa Timur menggelar razia di kafe dan warung kopi. Razia ini dilakukan karena pemilik tempat hiburan ini tidak mematuhi surat edaran Pemda tentang penutupan lokasi hiburan selama bulan puasa. Saat petugas tiba, seluruh aktivitas hiburan langsung berhenti. Dalam razia kali ini, petugas hanya memberikan peringatan, namun jika tetap nekat beroperasi selama bulan Ramadan, izin usaha akan dicabut dan ditutup paksa. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam razia pekat Selasa malam di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Makassar dan Mamajang, berhasil menjaring sedikitnya 7 pasangan yang diduga berbuat mesum di sejumlah rumah kos dan penginapan. Ketujuh pasangan mesum ini langsung dibawa ke kantor Pemkot Makassar untuk didata dan diberikan pembinaan, sedangkan pemilik kos diberikan teguran.